Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranberdika Adi Pratama dengan NIM 21010117130149. Mata kuliah rekayasa nilai kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus Value Engineering kasus 10, yaitu Georgia Department of Transportation. Oke, langsung saja. Ringkasan studi. Laporan ini berisi rangkuman analisis dan kesimpulan oleh tim lokakarya rekayasa nilai PBS dan J ketika mereka melakukan studi rekayasa nilai pada 9-12 Februari 2010 di Atlanta, di kantor Departemen Transportasi Georgia. Subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 0009542 I20 eastbound dari I285 ke CR5150 atau Panel Road CD System di DeKalb County, Georgia. Desain untuk proyek telah disiapkan oleh Arkadis. Studi VI dilakukan pada proses desain awal. Perkiraan bisa biaya konstruksi yaitu 61.654 US dollar. Utilitas yang dapat diganti diperkirakan 3.222.852 US dollar. Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek ini yaitu 64.876.940 US dollar. Proyek ini memiliki tujuan yang diusulkan adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang I-20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I-285 dari sekitar Columbia Drive ke persimpangan I-20 atau Panola Road di DeKalb County. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen kritis sistem antar negara bagian Georgia. Tim studi rekayasa nilai disediakan oleh PBS dan C yang dilengkapi oleh insinyur desain jembatan dari Civil Service atau CSI. Tim ini terdiri dari Charles R. McDuff, PI, CVS, Live PBS, dan J, yaitu sebagai pemimpin tim. Lalu ada Luke Clarke, PI, AVS, PBS, dan J, insinyur, yaitu sebagai desain jalan raya senior. Lalu ada Kevin Martin, ASQ, FBS, PBS, and G, itu sebagai spesialis konstruksi jalan raya. Lalu ada Ramis Kalva, PI, AVS, CSI, insinyur desain jembatan senior. Tim rekayasa nilai mengikuti 7 langkah rencana kerja rekayasa nilai, sebagaimana diumumkan oleh Departemen Transportasi Georgia. Rencana kerja 7 langkah ini meliputi yang pertama yaitu penyelidikan. Selama fase kerja tim VI ini, tim menerima briefing dari staf Departemen Transportasi Georgia atau GDOT dan konsultan desain mereka dari Arkadis. Lalu yang kedua ada analisis. Selama fase ini, tim VI menentukan fungsi proyek. Ini disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dalam mengajukan pertanyaan. Apa proyek yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan ini. Lalu yang ketiga ada spekulasi. Tim VI melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Lalu yang keempat evaluasi. Setelah tim VI mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu untuk memutuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Lalu yang kelima ada pengembangan. Selama fase ini, tim VI mengembangkan fase masing-masing alternatif yang dipilih oleh peringkatnya, yang peringkatnya 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Lalu ke-6 ada rekomendasi. Pada fase ini, tim VI meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Lalu yang ketujuh ada presentasi. Presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi VI. Nah, lanjut ada diagram Pareto, yaitu merupakan proyek yang paling banyak menggunakan cost-nya atau biaya agar analisis lebih lanjut. Dalam diagram Pareto ini dapat dilihat jika 80% itu dimulai dari drainase sampai aspal paving.
Maka yang akan dianalisis drainase dan aspal paving tersebut sampai afinasi paving. Lalu ada diagram fase, di mana diagram fase ini menggunakan pertanyaan bagaimana dan mengapa, yang akhirnya akan membuat pola diagram sebagai berikut. Lalu lanjut ada ringkasan hasil. Selama fase spekulasi, tim PI mengidentifikasi 40 ide alternatif dan setelah fase evaluasi selesai, 9 ide alternatif tetap untuk pertimbangan lebih lanjut. Nah, di situ ada berikut ada 9 ide alternatif berikut, yaitu ada AC1, AC2, AC3, MS3, MS4, RW1, RW9, RW10, dan SBS3 yang akan dijelaskan lebih lanjut di selanjutnya. Perhitungan biaya dimasukkan hanya sebagai panduan untuk peringkasan perkiraan hasil yang mungkin diharapkan dari penerapan alternatif. Maka harus membantu dalam membuat pilihan yang jelas untuk mengejar alternatif individu. Dalam perhitungan juga dimuat markup komposit 10% untuk perbandingan biaya konstruksi berasal dari estimasi biaya untuk proyek. Pada akhir dari perhitungan alternatif terpilih menghasilkan pengamatan biaya sebesar $6.793.375. Berikut perhitungan biaya dari 9 alternatif yang ditetapkan. Yang pertama itu ada alternatif nomor AC1, yaitu desain asli. Desain asli mengusulkan membangun bahu luar 12 untuk panjang jalur CD. Lalu alternatifnya mengusulkan menggunakan bahu luar beraspal 10 untuk panjang jalur CD. Peluang yang didapatkan adalah pengurangan dalam jumlah trotoar kedalaman penuh, pengurangan biaya konstruksi, pengurangan waktu produksi, dan pengurangan waktu konstruksi. Risiko yang didapat itu tidak ada yang jelas. Nah, berikut yang tadi saya telah jelaskan untuk laporannya seperti ini. Dapat cost summary, initial cost. Kalau ini untuk perhitungan lebih lanjutnya lagi. Nah, untuk alternatif nomor AC2, itu desain asli mengusulkan penggilingan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur ke lapisan beton yang mendasarinya. Lalu alternatifnya itu desain alternatif mengusulkan mengkoordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan nomor PI MO M003234 untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Peluang yang didapat yaitu pengurangan biaya paving dan pengurangan waktu konstruksi. Untuk resikonya tidak ada yang terlihat. Berikut laporannya. Yang berikut perhitungan lebih lanjut. Untuk alternatif nomor AC3. Desain asli yaitu memerlukan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh pada kemiringan melintang 6% pada bagian singgung. Lalu alternatif yang didapat yaitu mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan 4% pada bagian tangan. Peluang yang didapat yaitu pengurangan dalam biaya penggilingan masa depan dan pengurangan biaya leveling di masa depan. Resiko yang dapat berdampak pada drainase seat. Perlu dicatat bahwa alternatif ini memberikan peluang untuk penghematan di masa depan tanpa biaya untuk proyek saat ini, sehingga menambah nilai dan utilitas untuk proyek saat ini. Berikut untuk laporannya. Perhitungannya. Lalu alternatif nomor MS3. Desain asli mengusulkan membangun tipe 26 beton median barrier untuk pemisahan positif antara tujuan umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 hingga perkiraan STA 135. Alternatifnya yaitu mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka 2 tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Peluang yang didapat itu penghematan biaya pertama untuk bahan yang menggunakan, kedua ada kurang menonjol untuk dihapus untuk pelebaran di masa depan, yang terakhir adalah pengurangan waktu pemasangan. Untuk resiko yang didapat, itu membutuhkan revisi drainase dan meningkatkan biaya perawatan. Berikut untuk laporannya. Dan perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya alternatif nomor MS4. Desain asli yaitu mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang.
yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalan distributor pengumpul. Alternatifnya itu mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang, yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalan distributor pengumpul. Peluang didapat yaitu pengurangan biaya drainase dan pengurangan dalam produksi. Untuk resikonya tidak ada yang terlihat. Berikut untuk laporannya. Yang berikut perhitungannya. Lalu ada alternatif nomor RW1. Desain asli membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP GDOT standar. Dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki berjalan di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Alternatifnya itu mengusulkan penggunaan dinding MSI sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatifnya memperhatikan amplop dinding dan geometri desain asli. Peluang yang didapat yaitu penghematan biaya, mengurangi waktu konstruksi, desain standar GDOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dan dinding MSI telah digunakan di koridor ini. Resikonya tidak ada yang jelas. Berikut untuk laporannya. Dan untuk perhitungan lebih lanjut. Ringkasan perhitungan biaya untuk alternatif nomor RW9. Desain asli memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan. Lalu alternatifnya yaitu mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatifnya yaitu mempertahankan geometri jalan asli. Peluang yang didapat yaitu penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi kurang mengganggu, dan menghemat pohon. Resikonya tidak ada yang jelas. Berikut untuk laporannya. Dan perhitungan lebih lanjutnya didapatkan seperti itu. Lalu ada alternatif nomor RW10, di mana desain asli membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT, dinding mulai dari ketinggian 2,5 hingga 7 sampai 7 kaki berjalan di sepanjang sisi selatan proyek hampir seluruh panjang road. Segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Alternatifnya mengusulkan menggunakan tiang pancang sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatifnya itu memperhatikan amplop dinding dan geometri desain asli. Peluang yang didapat itu penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, dan tumbukan lembar bisa diselamatkan untuk digunakan nanti yang menghasilkan penghematan tambahan di masa depan. Untuk resikonya tidak ada yang jelas. Berikut untuk laporannya. Yang berikut untuk contoh perhitungan. Lalu ada alternatif nomor SB3, di mana desain asli mengusulkan memasang penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offside. Alternatifnya yaitu mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu sehingga bagian jalan barat menuju dibangun kembali. Peluangnya itu pengurangan biaya keseluruhan dan resikonya tidak ada yang jelas. Berikut untuk laporannya. Dan untuk contoh perhitungan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.